Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sadia dari kelas akuntansi C NIM 25021101035. Saya akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat diferensiasi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk yang masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Yang kedua adalah terdapat banyak produsen atau penjual. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang ketiga adalah produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo. Produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Sedangkan produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi, produsen yang banyak keuntungan akan menjadi berkurang. Yang terakhir, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu bentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Permintaan dari persaingan monopolistik. Dalam model pasar monopolistik ini terdapat dua bentuk permintaan, yaitu yang pertama, permintaan industri yang mempunyai kemiringan negatif, dan permintaan perusahaan yang lebih horizontal daripada permintaan industri. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan sebuah keuntungan bagi konsumen untuk bisa memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua adalah diferensiasi produk mendorong konsumen agar selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan bisa membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang ketiga adalah kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan sebuah inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang terakhir adalah pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama adalah pasar monopolistik mempunyai tingkat persaingan yang tinggi. Dalam pasar ini, tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas, ataupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua adalah dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pemain pasar di dalamnya mempunyai skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan sebuah
biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Efek persaingan pasar monopolistik. Yang pertama adalah terjadi ketidakefisienan produksi karena produk-produk tidak berproduksi pada AC minimum. Hal ini merupakan akibat dari adanya kurva permintaan yang menurun harus bersinggungan dengan AC, sehingga tidak memungkinkan terjadi pada AC minimum melainkan pada saat AC menurun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam jangka panjang masih belum memanfaatkan adanya economies of scale secara penuh, sehingga dapat pemborosan sumber ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal untuk menghasilkan produk tersebut, atau P lebih dari MC. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami kerugian akibat adanya kekuasaan monopoli perusahaan. Contoh dari pasar monopolistik yaitu pabrik rokok Gudang Garam bersaingan dengan pabrik rokok Jarum atau Bantul. Di samping itu, mereka juga memiliki unsur monopoli terhadap barangnya sendiri. Rokok Gudang Garam dimonopoli oleh pabrik rokok Gudang Garam sendiri. Jenis barangnya sama-sama rokok, tetapi berbeda karena adanya merek, rasa, dan kemasan. Terima kasih sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.